memang tidak terasa sudah 12 tahun, Masya Allah. Nah, tetap Umi sama keluarga, Fajar Sidik, Ustaz Aswan, Nona, kan tinggal 3 anak Umi, jadinya kan 5 gitu. Jadi selalu mengadakan acara, digabung sama pengajian ibu, kayak maulid kadang-kala tetap bikin acara haul gitu, walaupun belum sampai. Yang penting kita siarkan nama almarhum Uje sama kakaknya, sama apinya lah terutama juga. Jadi memang rasanya hati, karena yang ingat sama Uje bukan Umi aja orang tua, tapi juga banyak jamaah. Tadi masih pada ngomong, jangan sampai nangis ya, masih ingat lah kepada apa namanya ya, pokoknya ada kelebihan lah gitu ya. Uje tuh ada kelebihan, jadi orang sayang aja gitu. Umi sendiri masih ada nggak sih membekas Umi mah namanya orang tua ya kan, orang aja membekas gimana Umi gitu istilahnya, tetap sampai pokoknya insya Allah sampai dunia akhirat, namanya nggak ada putusnya ya kan gitu. Masih sempat merasa masih rasa sedih Ya udah 12 tahun ya pasti ada lah, apalagi Uje waktu meninggal 1 hari lagi ini kan datang nengok sama Fajar Sidik, sama putranya, sama Nona juga. Jadi beliau itu minta air mata dari Umi. Ini nggak ngerti, nggak paham apa air mata gitu kan. Dia bilang sambil nyium pipi kanan, nyium pipi kiri, dia bisikin sambil dipeluk Umi. Ternyata besoknya mau nggak ada gitu kan. Terus saya tahu dia minta air mata, sebelumnya air mata apa aja? Air matanya udah habis, saya bilang gitu kan. Gitu aja, dia mah nggak ada ngomong panjang. Nah, besok-besok dia setelah meninggal baru menyadari, oh omongan Uje minta air mata ternyata pas. Jadi Umi itu kalau ngomongin Uje itu selalu apa yang dia minta. Tapi kalau ngomongin kakaknya meninggal lebih dulu, Umi nggak pernah nangis depan, biasa aja. Ada itu yang penceramah terakhir tuh perempuan Ustaz Hasanah itu mantu dari anak pertama almarhum Satria. Jadi begitulah sampai sekarang terus aja. Masih bawa Namanya anak gak bisa putus sampai akhirat. Wah, doanya aja lah. pas almarhum minta air mata itu, mungkin saat itu berasa buruk sih. Umi bercanda malahan. Umi bilang, emang Ujen udah nggak ada air mata, mau Turmi kasih 2 ember. Itu bercanda gitu ya. Ternyata besoknya nggak ada. Tapi ketika Ujen udah meninggal dunia, pas malam meninggal itu Umi nggak nangis. Mungkin rasa apa ya, kayak iya Pak, enggak sih kejadian begini gitu loh. Sampai di Istiqlal juga disolatin di sana, inisiatif Umi. Pas Uje udah dimandiin kira jam 4, nah, terus kan banyak yang takziah. Saya bilang mandiin aja udah, nanti udah disolatin kan udah bagus, Uje tuh udah nggak ada najis kan gitu. Nah terus Umi panggil Gus Edward sama Mohai itu kawan akrabnya. Gus, sini Gus, ada apa Mi? Bisa tolong Umi nggak? Umi nggak nangis, nggak. Tolong ke Istiqlal. Tapi ke Umi pertama gini ya, ini anak mau disolatin di mana? Di Bukit Mas kan belum masjid, masa aja nggak ada. Masa ke belakang ada masjid yang baru diceramakan. Di situ, coba-coba Istiqlal. Itu Allah yang menggerakin kali, nggak mungkin lah. Pejabat bukan, apa bukan, kayak besar bukan juga, ya kan? Gitu. Terus kepanggil Mohai, panggil bagus, cepet naik motor ya, jangan lama-lama. Dini hari ke Istiqlal, pengurus sudah ada, karena Umi sering ceramah juga kuliah Ramadan. Umi Ustaz Aswan, Ujen di Istiqlal, sama mantu juga, Satria juga, alhamdulillah. Ya ini mungkin kalau bukan gerakan Allah nggak mungkin, ya kan? Allah lah yang menggerakkan Umi supaya minta disolatin Istiqlal. Udah buru-buru ya, jangan lama.
Akhirnya berangkat bilang ya, Ustaz Uja boleh nggak ada sholat di Istiqlal gitu. Akhirnya nah terus berangkat ya kira-kira seperempat jam lah, namanya juga jam 4 itu nggak ada kan, nggak ada macet-macet. Bilang ya, Mi alhamdulillah bisa. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mungkin jadian hati Umi ketimbang gunung segitu besarnya, saking girang. Ya udah dirapiin deh, cuman mintanya supaya sebelum jam 11 udah ada karena sholat Jumat ya. Nih, 12 tahun seperti yang almarhum dia sampai sekarang dia sudah baik, lagu-lagu dari semuanya dan gaya semuanya terpakai sama Iya, Umi gembira banget sampai ada pernah di TV ya, salah satu TV ada lomba lagu-lagu gitu, tapi yang satu orang ini Umi lupa namanya, Pak Hasan, satu dari ini aja deh katanya ibunya lebih bagus, datang ke sono terus lagu uji ditayangkan, terus Umi disuruh ngasih hadiah tasbih sama yang anak itu yang lagunya uji. Jadi lagu apa aja deh alhamdulillah cocok banget gitu. Terus kalau beliau mau merekam itu lagu, saya suka bingung, ya anak kapan belajarnya, kapan dia ngarangnya, kapan dia latihannya, ujuk-ujuk udah ada di CD. Mami haung. Haung banget kan. Ya beliau juga tadi mau datang, udah Pak Jarsidi kan juga ngundang gitu kan, undang Pipik datang ya gitu. Ya insya Allah ternyata ada undangan satu, ceramahnya dia doang satu dan agak lambat ke sono. Jadi kalau kemarin kan mungkin bahasa jam 1 jam 2, ntar aja demi katanya kalau ada waktu yang kosong itu siap beliau. Anak-anak almarhum juga Almarhum alhamdulillah itu semuanya. Adiba, ya anaknya kan, ya terus Bilal, Aila, alhamdulillah. Dan Umi kebetulan sering diundang ke rumahnya. Kalau Pipi nggak sempet, Abi nggak sempet, kita ke sono acara pengajian. Karena ulang tahun kan, yang ke-24 tadinya mobil. Umi sedih-sedih gembira, masya Allah kata Umi. Kalau ada bapaknya gimana ya, lebih bahagia lah. Namanya udah nggak ada bapak, cuma Pipik sendirian sebagai single parent. Umi ngerasain kok single parent. Suami Umi tahu umur 55 meninggal. Anak Umi belum ada nikah satu lagi sedang-sedangnya, sedang nakalnya gitu kan. Nah, terus Umi umur 40 tahun. Alhamdulillah Allah kasih, kan mintanya sama Allah minta dijagain anak Umi dikasih anak yang baik-baik. Karena doanya orang yang sedang kena musibah paling diijabah oleh Allah, paling diijabah. Karena Allah itu dengannya kita dapat ujian apapun yang berat, itu Allah cinta sama kita. Jadi jangan suka kalau ada ujian, memang nggak bisa nyalain sih, apa sih gua diuji melulu baru kemarin ini lagi, jangan gitu. Itu sama cucu-cucu udah sering ketemu ya. Terima apa? Suka sharing-sharing apa nih cucu-cucu? Bukan sharing lagi ketemu. Ini maksudnya suka cerita-cerita. Dia cerita lah. Apa? Kalau cerita apa nih? Tapi sama kalau dia, itu mah beliau nggak pada cerita, takut nyusahin Umi kali. Senang-senang aja, ceritanya senang-senang gitu kan. Umi juga senang, tapi tetap Umi sih kasih tahu, hati-hati sayang ya, biar ada anak soleh-solehah. Yang sampai ada ujian apa yang berat-berat, ada ujian pun wajar, namanya manusia. Ini sempat didatangin setelah Sama siapa? Mimpi, banyak dah mimpinya dah. Udah cerita mah kelamaan. yang terakhir mungkin. Oh, terakhir ya, mimpi Uja tuh udah naik mobil. Ya mobil sendirian, sebelah kiri duduk paling depan, bajunya putih, mukanya cerah, tapi supirnya nggak ada. Itu mobil jalan sendiri, mimpi. Umi bilang, kok Uja sendirian sih? Supirnya mana? Di surga kan katanya supirnya malaikat, ya kan? Dari malaikat dengan Umi kan mungkin nggak bisa lihat. Kalau Uja pasti lihat kan.
Jadi gitu, naik mobil, jadi bahagialah beliau di dalam kuburnya, karena juga doa-doa kita. Jika Uja pengen meninggal duluan, ya karena minta doa ibunda, adiknya, kakaknya, gitu selalu doakan. Bu Nona sendiri gimana Bu Nona? Ya tentunya setiap kakak punya cerita masing-masing ya. Tapi minggu lalu sempat mimpi. Cuman yang bingung kenapa kok saya dimimpikan beliau datang untuk bawa koper kosong gitu kan. Tapi dengan wajahnya segar sih, yang gagah, pakai kemeja putih. Sambil jarang saya tuh kalau mimpi beliau, terkadang beliau bicara tapi terkadang dengan seperti apa sih, kayak feeling gitu ya, seperti kita menangkap. Tapi memang kebanyakan orang kalau orang yang hidup mimpi dengan yang meninggal biasanya jarang ada komunikasi, hanya kita seperti menangkap bahasa-bahasa tertentu. Nah pada saat itu yang saya bingung, beliau bicara dengan saya, "Non, ini koper Nona nih." "Oh iya bang," tapi saya sempat bingung, koper apa? Dan kosong gitu kan. Saya ngomong, "Umi, apa Nona suruh pulang ya?" Karena dikasih koper. Ini koper namanya orang, kalau koper sudah identik dengan ada satu tujuan gitu ya, pergian atau apa. Nggak mungkin orang bawa koper pulang, jarang. Pasti orang yang pegang koper sudah pasti ada satu yang dituju. Jadi saya sempat berpikir, apa emang oh juga udah tanda cuma kata enggak, itu malu mau beli koper kali. Saya Pokoknya diisiin, punya amal. Terus ya intinya dari mimpi-mimpi yang ada kita jadikan pelajaran, walaupun mimpi dengan siapapun atau mimpi apapun ya, ada pelajaran. Saya berpikir mungkin ini mimpi adalah untuk juga. Jadi ayo siap-siap amal nih, ayo gitu ya, sehingga kita pulang pun kepada Allah dengan membawa amalan yang berkoper-koper gitu kan. Nah jadi sempat juga nggak mimpi sama beliau tuh ada sekitar 6-8 bulan lalu, jadi baru mimpi lagi sekitar lalu. Ya, termasuk sering hadir ke mimpi saya, apalagi kalau Sakit. saya sakit, pasti beliau hadir. Padahal saya nggak mikirin beliau. Pertama waktu saya di 2014, waktu itu saya di Opnam karena saya harus mewakili Umi, menemani Umi maksudnya haji ya. Jadi saya dipaksa, Umi bilang, "Dok harus berangkat anak saya, jadi harus jadi terpaksa saya harus tetap jalan gitu." Umi bilang, bawa obat apa aja dok gitu. Nah memang kondisi fisik saya sampai detik ini agak lemah, ada 10 tahun terakhir gampang capek, gampang apa. Di mimpi itu di Madinah, saya tidur, beliau hadir dan maaf ada sholawatnya gitu ya, seperti sedang ngelantunin ke saya gitu. Dan ada karena pada sholawat juga saya baca sholawat, bangun saya pun nangis. Saya itu berat beliau di samping saya. Mungkin karena juga baru ya ditinggal, sehingga terasa lebih gimana. Hanya memang kalau beliau hadir di mimpi saya itu selalu punya makna gitu. Entah apapun itu, hanya saya bisa menangkap, entah masalah kepada siapa atau apa, pasti selalu gitu. Itu kalau dia suka sakit itu suka sedih. Karena waktu hidupnya selalu dia sayang. Makanya ada perempuan satu-satunya kan. Jadi dia seperti itulah ya, pengalaman. Punya kakak banyak ya pastinya, Masya Allah. Kemarin ulang tahun kami datang, diundang. Ulang tahun kemari saya ini yang datang ke sana. Ketemu alhamdulillah. Ini melihat Abiza sekarang sukses di dunia acting, juga tradisional itu bagaimana sih ini? Alhamdulillah ya. Ini kan peran filmnya juga yang bersih.
yang itu yang lebih muda itu bagus itu. Sedih menangis. Oh, kan itu kan suruh tonton gitu kan. Nangis. Ya segitu hebatnya lah. Mungkin dia ada titisan dari abinya. Abinya dari suami Umi juga, dari bapaknya ya, pernah dulu kan film apa namanya kan? Api silat-silat kalau apinya apa namanya tuh dia ada beberapa lupa sama Adven Bangun sama Kiriman apa yang dulu Mas jangan atas kata Abizar kan udah masuk dunia entertain sendiri gitu. Takut gak sih pergaulannya Abizar? Itu memang kita takut dulu aja ujian pas masuk. Ini kita ujian dikit ya. Jadi ujian kan mau jadi artis tuh bilang sama Umi, bilang sama adiknya, Mi, dia pengen jadi artis. Ah, artis. Kita mah turunan kiai. Artis nggak boleh loh, banyak macam-macam. Ini gitu apa segala macam. Ada orang tua kan, berperan aja gitu kan sama anak Umi. Janganlah. Terus apalagi abinya udah marah banget dibilang dari Umi. Tapi gini, pokoknya Mi, kalau Uje kan, JP nggak sukses, jangan panggil JP. Ya udah kesana, terserah. Gitu. Tapi hati mah bilang, ya Allah, tolong lindungi saya dan rasanya jadi artis sekali. Jadi apa yang dia angan-angankan ketika muda semua terkabul. Pengen punya rumah di artis-artis masih untuk pindah. Kan punya di Bukit Mas, itu kan. Dan dia Pondok Indah, Pondok Indah itu. Terus pengen punya mobil hebat, beli. Dan punya Harley, ambillah sampai jadi grup di Harley sama orang tato-tatoan. Sehingga mereka itu pada sholat. Itu nama Uje, itu baik. Tapi Umi berharap Abizar seperti Uje juga masih dunia entertain gitu. Jadi bisa berubah. Iya, insya Allah. Ya kan namanya bertahap dong, dia kan masih anak-anak. Uje kan udah dewasa waktu itu kan. Lama nikah sama Titi, ya kan, sama artis dulunya gitu. Jadi biasa Umi suka nasarin yang bisa cakep, kata Umi, ingat sama Abi. Sering-seringan dengar ceramah Abi. Kalaupun Abi nggak ada, kalau ada ceramahnya di YouTube atau di itu ya anggap aja Abi itu masih di tengah cemerlangnya karirnya kabarnya dia mau berhenti dari dunia entertainment. Nah itu terserah beliau. Nah, Umi mah doa aja. Mudah-mudahan dia lancar. Mau jadi apapun yang penting yang positif. Selalu dukung apapun yang dilakukan dengan cucu. Iya. Ini positif, ada salahnya. Umi tapi melihat kemarin Abizar sama Umi Pipit juga banyak dihujat sama Uje, ada yang ngatain mereka berdua juga gitu kan. Mereka berdua juga kan banyak cobaan juga gitu. Nah itu kan biasa. Biasa. Umi aja pernah dihujat jamaah. Untung Umi nggak pernah baca itu tuh. Sampai senang komentar. Sampai dibilang sama anak Umi, ada orang SMS sampai 2.000 kagak dijawab, bodo amat. Takutnya nanti ada omongan enak kan kita panas. Manusia bodo amat kan. Lu capek gue berhenti sendiri. Gitu. Cuek aja. Siapapun juga pasti ada. Ini kan semua pasti ada ujian. Betul nggak? Ujian pacaran putus. Niatnya mau nikah. Hah? Doa. Tapi suka ngasih pesan-pesan juga ngasih ke Abizar atau Umi Pipit. Semua. Iya Nggak dong. usah dipikirin lah Iya, itu ya. Mi. kemarin juga kan waktu ulang tahun gitu. Sabar, tawakal. Ya kalau ada ujian apa itu biasa, orang hidup nggak ada yang kena ujian. Rasulullah sendiri kena ujian lebih berat dari kita. Gitu. Dan biasa aja, cuek. Masih barang-barang peninggalannya dari sendiri yang masih punya Nih tuh, yang punya dagangannya. Ya, apa tuh? Sepatu. Ada nggak? Hah? mau disimpan. Beliau ada, cuma karena nggak dia mau nunjukin ya di sini aja gitu sepatu, dagangan,
makan, baju gitu. Ada. Lihat orang-orang banyak yang datang dari sebelum-sebelumnya juga mencintai Uni sendiri. Iya. Menurut Uni saja. Ya seperti sekarang aja lihat. Ini semua ini yang datang nih banyak yang belum akrab, belum kenal dekat. Sudah meninggal dia baru ngepen Pak Uje gitu kan. Dia sebagai guru saya, ceramahnya aduh harus kita ikutin, lagu-lagunya, selawatnya apa gitu. Mayoritas. Jadi yang akrab banget bakal ada, mana ada opik doang. Nah, lagu Beda Dari Surga. Tapi setelah udah meninggal juga masih ada yang datang kan di fans Selalu. Pokoknya kayaknya nggak ada putus lah. Daerah-daerah pun Pagi ke daerah-daerah kalau kita ceramah. selalu Umi jadi prima dona. Umi artis yang tersembunyi. Jadi tadinya mau dipoto sama Uje karena nggak ada emaknya. Dia main jadi artis. Apa-apa kok orang kan begitu itu ditalim kan cari pahala, silaturahmi. Kayak tadi lihat aja. Baru duduk ke masjid, orang dia ceramah minta dipoto. Kita enak juga kan, tapi kalau kita tolak nggak enak, kesian. Itu aja. Doa, doanya sih ya biasalah supaya dalam kubur tuh jadi taman surga. Amin. Di kubur itu beliau mendapatkan syafaat Rasulullah karena hidupnya waktu mulai remaja juga udah sering MTQ bersabaqah tilawatil Quran sampai juara 1 DKI ya kan. Nah, terus kemarinnya beliau jadi penceramah, sering jadi artis, nggak apa-apa pengalaman. Mungkin berkat jadi artis ceramahnya beda kan, beda sama yang nggak pernah jadi artis siapa ya. Gayanya beda. Sekarang mau ngegantiin Uje yang sama siapa tuh yang suka bercanda lucu, ya Opik Kumis, terus satu lagi siapa yang akrab banget siapa ya Lupa. nah itu tuh sampai sekarang tuh Kumis selalu melihat ketawa kita lihat Uje. Nah dengan kita nyetel gitu aja pahala nyampe. Kalau dia nggak ceramah, setel aja YouTube-nya, gitu pahala gitu. Mudah-mudahan insya Allah, ya Allah semoga keluarganya pun Pipi, Mbak, Egi, terus Abidar, Ayla, Bilal, semoga ya Allah pelihara sebaik-baiknya udah pasti karena Pipi juga sebagai penceramah ya kan. Allah kasih rezeki yang berkah, semoga pembangunan pesantren yatimnya biar cepat dibangun, cepat kelar, dan mudah-mudahan juga Abidar, Adiba, Ayla sama Bilal bisa melanjutkan perjuangan abinya dan uminya. Uminya udah jelas, udah bisa melanjutkan, tinggal para putra putrinya kan berproses. Ya doain ya, mudah-mudahan insya Allah juga semua yang syuting Umi ini dapat pahala semuanya dari pagi nih kan, dari jam berapa ya? Dari subuh ya. Al-Fatihah deh, mudah-mudahan Allah berkati.